Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aprilina dan saya Wahyu Indah Lestari akan mempresentasikan materi filsafat bab ontologi pengertian-pengertian pokok. Hakikat kenyataan menanggapi kenyataan yang terdalam. Yang pertama, ontologi bersahaja adalah segala sesuatu dipandang dalam keadaannya yang wajar. Kemudian yang kedua, ontologi membicarakan hakikat yang terdalam dan kosmologi membicarakan hubungannya, yaitu ketertiban serta tatanan kenyataan. Kemudian yang ketiga, ontologi kuantitatif atau jamak dan tunggal, dan kuantitatif esensi terakhir dari kenyataan. Kemudian yang keempat, ontologi monistik adalah segala sesuatu sama hakikatnya. Ada dua paham di sini, yaitu idealisme dan materialisme. Istilah-istilah dasar dalam bidang ontologi. Yang pertama, yang ada dan yang tiada atau non-being, yaitu ciri paling umum dari sesuatu. Kemudian yang ada itu segenap hal yang ada dalam kenyataan, yang nampak ada dalam pikiran, dan yang mungkin ada. Kemudian penggunaan yang ada terkadang dipandang sebagai jenis yang tertinggi, dan di lain pihak dipandang sebagai predikat yang dapat diterapkan kepada segala sesuatu. Kemudian yang ada sebagai himpunan, dan yang ada dan eksistensi, serta yang nyata ada dan yang tanpa ada, seperti lidi di dalam gelas berisi air. Kemudian lanjutan, yang ada senantiasa dapat diketahui, setidaknya diketahui melalui pengaruh-pengaruhnya atau dalam salah satu bentuk tertentu lainnya yang tidak langsung. Maka tolak ukur bagi yang ada adalah pastilah pada dasarnya dapat diketahui. Kemudian yang ada pasti mempunyai hubungan. Berhubungan berarti mempunyai semacam pengaruh terhadap hal-hal yang lain. Apa saja yang dapat mempengaruhi hal yang lain dapatlah dikatakan ada. Kemudian suatu pernyataan yang bersifat universal berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya yang priority. Kemudian yang ada dan kenyataan. Kemudian yang ada dan yang tiada. Istilah yang kedua adalah kenyataan dan kenampakan. Yang nyata ada, pasti ada. Kemudian kenyataan tidak bersifat universal, terbukti atau tidaknya karena banyaknya penyelidikan yang dilakukan. Kemudian kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi. Kemudian pengalaman sebagai bukti kajian, yaitu objek yang bersifat material yang dapat ditangkap secara indrawi, nyata ada jika mungkin untuk dialami. Kemudian keserasian sebagai tolak ukur, yang mengandung keserasian dengan hal-hal yang nyata ada. Kemudian sejumlah pembedaan antara halnya yang menampak dan kenampakannya sendiri. Dan yang terakhir, kenyataan sebagai himpunan. Selanjutnya, istilah yang ketiga, eksistensi dan non-eksistensi. Perlunya pemilihan esensi dan eksistensi, hakikat, dan yang nyata ada dalam kenyataan. Adanya esensi tidak senantiasa berarti terhadapnya eksistensi, contohnya segitiga. Tolak ukur bagi eksistensi dalam ruang dan waktu serta objek dari indrawi. Apakah universalia bereksistensi? Kualitas merupakan kenyataan. Eksistensi sebagai himpunan. Contoh ontologi. Ontologi adalah teori dari cabang filsafat yang membahas tentang realitas. Realitas ialah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Penyakit virus Ebola atau IVD atau demam berdarah Ebola adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Ebola.
Masa inkubasi biasanya dimulai 2 hari hingga 3 minggu. Setelah terjangkit virus, dengan adanya demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Ebola adalah sejenis virus dari genus Ebola virus, familia Filoviridae, dan juga nama dari penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Penyakit Ebola sangat mematikan. Ebola termasuk penyakit yang sulit terdeteksi karena gejala awalnya yang mirip dengan penyakit lain seperti meningitis dan malaria. Gejala-gejalanya antara lain muntah, diare, sakit badan, pendarahan luar dan dalam, dan demam serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada kondisi tersebut, orang yang terpapar virus Ebola mulai mengalami masalah pendarahan. Tingkat kematian berkisar antara 50% sampai 90%. Asal katanya adalah dari sungai Ebola di Kongo. Penyakit Ebola dapat ditularkan lewat kontak langsung dengan cairan tubuh atau kulit. Masa inkubasinya dari 2 sampai 21 hari. Umumnya antara 5 sampai 10 hari. Saat ini telah dikembangkan vaksin untuk Ebola yang 100% efektif dalam monyet, namun vaksin untuk manusia belum ditemukan. Lanjutnya, cara penularan virus Ebola, yaitu virus Ebola adalah virus yang dapat menyebar dengan sangat cepat dan dapat menyebar melalui penggunaan jarum suntik yang tidak disterilkan atau melalui kontak dengan seseorang yang terkena infeksi atau mayat yang sudah meninggal karena terserang virus Ebola. Cara infeksi virus Ebola dalam tubuh manusia adalah: pertama, sekitar 1 minggu setelah infeksi atau peradangan, virus mulai menyerang darah dan sel hati. Dan yang kedua, penyakit akan menyebar secara cepat ke seluruh tubuh. Virus akan menghancurkan organ atau bagian tubuh yang penting seperti hati dan ginjal. Yang ketiga, infeksi virus Ebola akan menyebabkan atau mendorong terjadinya pendarahan internal secara besar-besaran. Dan yang keempat, virus Ebola akan menghambal kerja sistem pernafasan yang dapat menyebabkan kematian seketika pada pasien. Jadi, kesimpulannya, ontologi merupakan cabang filsafat yang penting. Ontologi merupakan hakikat kenyataan dan pada dasarnya ilmu bersifat naturalistis serta realistis. Agama pada umumnya didasarkan atas supernaturalisme serta dualisme di antara roh dan alam. Komunisme didasarkan atas salah satu bentuk materialisme, dan demokrasi berakar pada jenis pragmatisme yang realistis. Apapun ontologi yang Anda anut, sudah pasti hal ini akan mempunyai pengaruh tertentu terhadap pendirian Anda mengenai nilai kehidupan dan hakikat norma-norma kesusilaan. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.